Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk melakukan debugging pada Odoo dan kemudian juga menginstal extension pada Visual Studio Code untuk development Odoo. Nah, untuk extension yang akan saya eksplorasi juga nanti adalah extension Odoo Code Snippets yang dibuat oleh Michael Stuttgart. Nah, nanti di sini eh, extension ini akan menyediakan snippet-snippet yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita membuat modul dan juga melakukan debugging pada Odoo di sini. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menjalankan debugging pada Odoo 16. Nah, sebelum kita menjalankan debugging pada Odoo 16, di sini dapat terlihat bahwa server Odoo di saya masih berjalan. Nah, sebelum kita melakukan perubahan apapun, kita dapat menghentikan server Odoo terlebih dahulu. Nah, untuk melakukannya adalah kita bisa membuka services. Di sini kemudian kita dapat mencari Odoo. Nah, di sini nanti udah ada ya teman-teman Odoo server 16.0. Nah, di sini dapat kita stop terlebih dahulu untuk menghentikan jalannya server Odoo di komputer kita. Nah, di sini apabila kita refresh, maka seharusnya Odoo sudah tidak akan berjalan lagi. Nah, di sini juga sudah tulisan unable to connect, yang berarti bahwa Odoo sudah tidak berjalan dan kita dapat melakukan modifikasi untuk menjalankan Odoo dengan debugging. Nah, untuk debuggingnya sendiri, saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, apabila teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code, di sini teman-teman harus menjalankannya sebagai administrator agar kita dapat melakukan perubahan. Nah, di sini kita dapat mengklik run administrator, lalu mengklik yes. Nah, setelah terbuka, teman-teman dapat membuka folder dari instalasi Odoo di sini. Kita dapat mengklik file, lalu open folder. Kemudian, karena saya melakukan instalasinya di local disk, kemudian folder program files, maka di sini saya akan membuka folder C, lalu program files, lalu mencari Odoo di sini. Nah, lalu di dalam folder Odoo kita dapat memilih server, lalu memilih select folder. Nah, apabila sudah terbuka, kita dapat memilih run and debug, lalu kita dapat memilih create a launch JSON file di sini. Kemudian kita dapat memilih Python, lalu memilih Python file. Nah, di sini sudah ada template ya yang disediakan oleh Visual Studio Code. Namun di sini saya tidak akan menggunakan template ini, namun saya akan menggunakan konfigurasi yang saya temukan di Stack Overflow. Nah, di sini sudah saya buka, yaitu di sini sudah ada tersedia di Stack Overflow mengenai configuration file untuk melakukan debugging pada Odoo. Nah, namun di sini saya sudah melakukan sedikit perubahan dari file ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya juga untuk JSON file yang sudah saya ubah. Nanti akan saya sediakan di artikel Medium saya. Nah, di sini kita dapat copy terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke launch JSON yang ada di Visual Studio Code yang sudah kita buat. Nah, setelah kita paste di sini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai lokasi Python. Nah, di sini untuk lokasi Python-nya teman-teman dapat menyesuaikannya dengan lokasi Python pada Odoo teman-teman masing-masing. Nah, di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya melakukan instalasi Odoo pada program files. Nah, di sini makanya saya akan membuka folder Odoo pada program files, lalu saya akan membuka folder Python. Nah, di sini sudah ada python.exe-nya. Nah, untuk menyimpan PT kita dapat mengklik tab di atas, lalu copy. Kemudian teman-teman nanti bisa mengkopinya di sini. Mempaste dari sini, lalu untuk slash ke kirinya diubah ke slash kanan 2 kali, seperti berikut. Nah, kemudian di belakangnya teman-teman jangan lupa untuk menambahkan python.exe. Nah, di sini apabila semua sudah sesuai, kita dapat mengklik Ctrl S untuk menyimpan konfigurasinya, dan kita bisa langsung mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini untuk menjalankannya kita dapat mengklik Run di sini yang sudah tulisannya Start Debugging. Nah, kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini akan muncul terminal mengenai terminal debugging dari Odoo yang sudah kita jalankan. Nah, apabila sudah ada muncul terminal seperti ini ataupun konsol, maka seharusnya Odoo sudah berjalan pada mode debugging.
Nah, kita dapat kembali ke halaman Udo, kemudian kita klik refresh. Nah, di sini dapat lihat bahwa sekarang Udo sudah berjalan lagi dan sudah terbuka. Nah, di sini apabila kita kembali ke Visual Studio Code, maka sudah akan terlihat ya ada beberapa mengenai variabel, lalu wash, lalu call stack. Nah, di sini merupakan bagian dari debugging yang sudah kita jalankan di sini untuk menjalankan Udo. Nah, dengan ini kita sudah berhasil menjalankan Udo menggunakan mode debugging. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan eksplorasi sedikit mengenai extension yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu extension Udo Code Snippets. Nah, tapi sebelum kita melakukan eksplorasi, kita akan melakukan instalasi dari extension ini terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan instalasinya, teman-teman bisa menghentikan mode debuggingnya dulu pada Udo. Kita dapat mengklik stop. Di sini akan mematikan Udo ya, jalannya Udo di komputer kita. Kemudian teman-teman di VS Code-nya kita dapat membuka extensions di sini teman-teman. Nah, di sini kita dapat mencari extension yang akan kita install. Nah, di sini saya akan menginstal Udo Code Snippets, maka kita dapat mencari Udo Code Snippets di sini. Nah, di sini sudah ada ya Udo Code Snippets yang dibuat oleh Michael Stuttgart. Sudah sesuai, kita dapat mengklik install. Nah, apabila sudah berhasil diinstal, maka sudah ada tulisannya this extension is enabled globally. Dan kemudian kita bisa mencoba mengenai eksplorasi snippets yang disediakan oleh extension ini. Nah, teman-teman apabila sudah berhasil melakukan instalasi extensionnya, kita dapat mencoba melihat terlebih dahulu mengenai snippets yang disediakan oleh extension ini. Nah, untuk melihatnya teman-teman dapat membuka kembali linknya pada Marketplace Visual Studio Code, lalu memilih usage di sini. Nah, kemudian kita dapat memilih Python snippets. Di sini kita dapat melihat mengenai snippets-snippets yang disediakan untuk Python. Nah, di sini juga ada untuk XML dan juga ada untuk CSV, yaitu merupakan ketiga file yang digunakan untuk pengembangan Udo sendiri. Nah, di sini kita akan coba mengenai snippets untuk Python terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa snippets seperti Oman, Omod, Omodi, dan juga sebagainya. Di sini snippetsnya dapat membantu kita untuk membuat Udo model, lalu membuat Udo manifest. Lalu di sini juga ada banyak sekali ya pilihan snippets untuk menambahkan field pada model di Udo. Nah, kita mungkin akan mencoba untuk menambahkan sebuah field ya. Nah, di sini kita dapat kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita dapat membuka drop down Udo di sini, lalu kita dapat membuka add-ons. Dan di sini saya akan mencoba menambahkannya pada modul purchase. Maka di sini kita akan mencari purchase. Nah, di sini sudah ditemukan purchase, kita dapat membukanya dengan memilih drop down-nya. Lalu kita dapat memilih models, lalu kita dapat memilih purchase.py. Nah, di sini apabila sudah kita buka, akan terlihat banyak sekali file, namun kita dapat fokus ke bagian fields di sini. Nah, di sini merupakan fields yang dibutuhkan ketika kita akan membuat purchase baru di Udo. Nah, di sini apabila kita menggunakan snippets yang sudah disediakan, misalnya kita kembali ke halaman snippets-nya, di sini kita dapat menggunakannya, misalnya kita akan menambahkan field mengenai boolean. Nah, di sini kita dapat menulis of bool saja, of bool. Nah, di sini apabila kita tulis of bool, nah di sini akan terlihat bahwa sudah ada suggestion baru yaitu Udo field boolean, dan dapat kita klik enter. Nah, di sini sudah ada format yang sesuai dengan format yang di atasnya ya, namun berbeda di sini boolean. Nah, di sini formatnya akan secara otomatis dibuat karena extension tersebut dan dapat mempermudah kita dalam menambahkan field karena lebih cepat. Nah, di sini apabila fieldnya saya namakan discount, kemudian di sininya di stringnya kita dapat menulis discount juga. Nah, dengan ini kita sudah berhasil menambahkan field baru di model purchase di sini dengan sangat mudah. Nah, teman-teman bisa mencoba yang lain juga. Misalnya terdapat field text di sini kita dapat menulisnya of txt misalnya. Nah, di sini apabila kita tulis maka langsung terbuat ya formatnya juga sesuai dengan format yang sudah disediakannya. Dapat terlihat juga mirip dengan
field-field lainnya yang sudah dibuat. Nah, selain ini kita juga dapat menggunakan snippets untuk XML-nya. Nah, untuk XML kita dapat memilih views di sini, lalu kita akan mencoba membuka purchase views di sini. Nah, di sini untuk XML itu merupakan file yang mengatur tampilan dari website atau sistem Odoo yang kita buka di browser kita. Nah, di sini kita apabila kita kembali ke halamannya, halaman snippets di sini. Nah, di sini dapat lihat juga bahwa sudah banyak sekali snippets yang dapat mempermudah kita untuk membuat tampilan baru. Nah, di sini apabila kita mencoba saja secara random, misalnya kita ingin menambahkan search view di sini. Nah, untuk menambahkan kita dapat menulis search. Nah, apabila kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita mencoba menambahkannya saja di sini misalnya. Kita dapat menulis search. Nah, di sini langsung akan menambahkan field search baru dan kita dapat langsung menulis modelnya nih. Ini untuk mencari model apa di Odoo. Nah, dengan ini akan sangat mudah ya dalam kita memperbarui tampilan pada Odoo menggunakan snippets ini. Nah, di sini banyak sekali snippets yang teman-teman bisa eksplorasi. Mulai dari XML, kemudian juga ada CSV-nya juga, dan juga yang terakhir ada merupakan snippets untuk file Python-nya sendiri. Nah, mungkin sekian dari tutorial mengenai menjalankan debugging pada Odoo dan juga extension untuk pengembangan Odoo di sini. Untuk langkah-langkah detailnya mengenai langkah-langkah yang saya lakukan juga sudah saya cantumkan di artikel Medium saya di deskripsi video. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton semuanya.